Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anand Fikri Andar. Saya dari Decovi 22 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan sedikitnya 4 faktor yang mendasari John Ruskin mengeluarkan gagasan tentang gerakan seni art and craft. Oke, art and craft movement adalah gerakan sosial dan seni di akhir abad ke-19 Masehi. Gerakan yang lahir di Inggris ini merupakan respon atas dampak buruk revolusi industri pada kehidupan sosial dan estetik masyarakat Inggris ketika itu. John Ruskin 1870. Konon ungkapan dari John Ruskin tersebut menjadi salah satu gagasan terpenting di akhir abad ke-19. Dia itu menjadi ruh dari munculnya art and craft movement, yang salah satunya digawangi oleh William Morris, seorang reformis dan desainer. Gagasan itu menjadi penting karena adanya pergeseran kondisi sosial yang terjadi pada waktu itu. Revolusi industri membawa dampak besar bagi kemajuan Inggris, modernisasi produksi cepat dan massal, serta tingkat harga yang rendah menjadi hal-hal yang cukup diunggulkan. Akan tetapi revolusi itu ternyata membawa dampak yang mungkin tidak tampak secara ekonomi, tetapi justru sangat terasa secara sosial. Para pemikir pada masa itu mempercayai bahwa produksi massal yang ditawarkan revolusi industri telah membawa masyarakat pada bentuk dekadensi moral, tes, cita rasa, dan sisi personalitas. John Ruskin sebagai salah satu tokoh pemikir yang ikut mengkritisi kondisi tersebut menawarkan sebuah gagasan tentang hubungan antara kesehatan sosial suatu bangsa dengan bagaimana cara barang-barang kebutuhan mereka diproduksi. Dengan kata lain, semakin berkualitas suatu barang, baik itu proses produksinya, material, dan outputnya, maka akan sehat juga kondisi sosial suatu masyarakat atau bangsa. Untuk urusan proses produksi, Ruskin juga berpendapat bahwa dengan memisahkan antara kegiatan mendesain dan produksi secara tidak langsung akan merusak aspek sosial dan estetika. Artinya seorang desainer haruslah terlibat dalam proses produksi produk desainnya dari hulu sampai ke hilir. Sebaliknya, seorang pengrajin atau artisan juga seharusnya terlibat dalam proses perancangan suatu produk dari hulu sampai hilir. William Morris, salah satu tokoh penting di art and craft movement, mengungkapkan bahwa gerakan ini salah satunya memang bertujuan untuk membangkitkan kembali dunia pengrajin, handicraft, and aspek craftsmanship pada para pengrajin dan masyarakat Inggris. Suatu aspek yang telah lama menguap seiring dengan laju gelombang mesin yang dibawa oleh revolusi industri. Meskipun demikian, baik Morris maupun gerakan art and craft sebenarnya bukanlah sama sekali anti terhadap proses industri dan mesin-mesin produksinya. Hal yang lebih diperhatikan adalah bagaimana sistem produksi industri memperlakukan para buruh layaknya mesin. Sebagai dampaknya, para masyarakat kelas pekerja atau buruh industri terjebak pada rutinitas menjemukan yang sangat repetitif. Inilah yang kemudian dianggap sebagai dekadensi dari kehidupan sosial dan kualitas hidup masyarakat Inggris ketika itu. Melalui kampanye-kampanye yang dilakukan dalam berbagai bentuk, gerakan art and craft ingin membebaskan masyarakat kelas pekerja dari rutinitas itu. Para simpatisan gerakan itu ingin mengajak masyarakat pada proses produksi klasik, di mana mereka akan terlibat langsung pada proses kreatif dari awal sampai akhir. Dengan cara ini, mereka percaya dapat merubah hidup seseorang menjadi lebih aktif dan kreatif. Gagasan ini terus menyebar dan mendapat simpati dari berbagai pihak. Banyak yang terdorong dan terinspirasi oleh gagasan dari gerakan art and craft. Antara tahun 1895 hingga 1905, banyak organisasi dan workshop yang muncul dengan membawa semangat perubahan tersebut. Sekolah-sekolah seni baru yang progresif juga muncul di kota-kota seperti London, Glasgow, dan Birmingham. Begitupun muncul lagi teknik klasik seperti enameling, embroidery, and calligraphy. Mereka pun tidak hanya aktif berkarya, tetapi juga menjalin kerjasama dengan berbagai pabrik dan toko-toko besar. Dalam hal pemasaran dan distribusi barang, kerjasama di bidang distribusi dan komersial ini secara tidak langsung juga membantu dan menyebarluaskan gagasan tersebut secara lebih luas. Meskipun semangat dan gagasannya sudah tersebar luas, namun para praktisi gerakan ini lebih banyak
memfokuskan aktivitas mereka di komunitas pedesaan dan hanya memanfaatkan kota sebagai ruang distribusi dan komersial. Alasannya karena mereka memandang bahwa gagasan dari art and craft ini lebih memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi pedesaan, di mana selama hampir puluhan tahun mengalami kemunduran ekonomi sejak lahan-lahan produktif dibangun pabrik-pabrik besar. Gerakan ini berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk para warga lokal sekaligus membentuk lingkungan kreatif di mana para pria dan wanita melihat yang sama untuk berperan aktif dalam pengembangan gaya-gaya desain yang baru, baik sebagai pengrajin, desainer ataupun konsumen. Menjelang abad ke-20, penerimaan gerakan art and craft semakin meluas dan menyebar di seluruh wilayah Eropa. Bahkan semangat dan gagasan dari gerakan pun menjadi semacam gaya hidup masyarakat Eropa ketika itu. Hal yang menjadi suatu indikasi penting adanya pergeseran pandangan, selera, dan ketertarikan yang baru terhadap dunia seni dan desain. Dan fenomena ini menjadi titik penting dari kelahiran gaya artistik baru yang kelak disebut sebagai Art Nouveau. ornamen makhluk hidup kurva yang menunjukkan feminisme. Lanjut karyanya Grafton Wallpaper, karya William Morris, corak yang umum pada karya art dekoratif transisi ke Art Nouveau. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah kemiripannya dengan batik. Hal ini merupakan sebuah fenomena di mana perbedaan budaya dan jarak yang sangat jauh bisa menghasilkan sebuah karya yang mirip. Namun kesenian batik sendiri tidak baru tumbuh setelah gerakan ini. Kesenian batik di Indonesia sudah ada jauh sebelum bangsa Barat masuk ke Indonesia. Kami menyebutkan bahwa era dekoratif tumbuhan atau makhluk hidup sudah ada sebelum era yang disebut Art Nouveau muncul di Eropa. Oke, yang pertanyaan terakhir yaitu apa yang membedakan gerakan seni art and craft dengan Art Nouveau? Jelaskan. Art and craft merupakan suatu ideologi yang sangat mengkritisi industrialisasi, di mana gerakan movement ini lebih mengunggulkan penggunaan pengrajin dibandingkan fabrikasi atau mesin, menyatukan unsur kesatuan dari bentuk, fungsi, dari dekorasi. Sedangkan Art Nouveau ini atau Jan Style merupakan alternatif seni dekorasi bentuk artistik dan baru menolak retrospeksi masa lalu. Art and craft merupakan ideologi yang mengkritisi industrialisasi dan penggunaan mesin serta bahan-bahan fabrikasi, mengunggulkan pengrajin atau tukang gerakan sosial dan artistik, dan terinspirasi dari gaya gotik namun lebih memperbanyak unsur ornamen dan atau skulpturnya. Nouveau meninggalkan konsep sosial dari art and craft, menerima dan terbuka pada bahan-bahan fabrikasi dan penggunaan mesin, membuat karya sebagai ekspresi artistik. Mungkin cuma sekian, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.